Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Firdatunisa, NIM 1904040062 dari kelas PGSDB Pagi, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menguraikan pemahaman saya mengenai struktur IPS pada mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar. Struktur sendiri merupakan pengorganisasian atau susunan-susunan dari unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek. Struktur IPS terdiri dari 4. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep, generalisasi, dan teori. Yang pertama yaitu fakta. Fakta secara umum diartikan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam konteks IPS, fakta merupakan segala peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial. Fakta dapat diperoleh dari informasi-informasi hasil pengamatan, baik melihat, mendengar, ataupun yang lainnya. Informasi-informasi tersebut diolah menjadi sebuah data dan disebut sebagai fakta. Adapun ciri-ciri fakta, yang pertama yaitu abstraksi dari kenyataan yang telah diamati. Fakta itu ringkasan dari apa yang telah diamati. Ciri-ciri yang kedua yaitu fakta sifatnya khusus atau terbatas. Jadi fakta diambil dari peristiwa yang sekali terjadi, hanya saat itu saja. Meskipun terjadi lagi, tentu dengan keadaan dan konteks serta waktu yang berbeda. Ciri-ciri yang ketiga, fakta sangat erat kaitannya dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, karena diambil dari kronologi peristiwa yang terjadi. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu dapat diuji secara empiris. Jadi jika kita ingin menguji, kita dapat mengamati langsung di lapangan. Dan yang terakhir, fakta juga bisa digunakan untuk mengembangkan suatu konsep. Contoh sebuah fakta. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Timur. Informasi ini disebut fakta karena sudah dilakukan pengamatan secara langsung bahwa Gunung Semeru itu gunung yang tinggi dan tingginya bisa disebutkan yaitu 3.676 mdpl. Sehingga informasi ini bisa disebut sebagai fakta. Kemudian struktur yang kedua yaitu konsep. Konsep merupakan ide atau gagasan yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan kumpulan fakta. Jadi beberapa fakta yang mempunyai ciri-ciri yang sama dikelompokkan menjadi satu, menjadi sebuah konsep. Contohnya konsep jual beli. Jadi dalam konsep jual beli di dalamnya mengandung alat tukar, tawar-menawar, untung rugi, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu generalisasi. Generalisasi merupakan pernyataan tentang hubungan konsep-konsep yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami sesuatu. General artinya umum. Jadi generalisasi itu kesimpulan umum dari suatu kelompok yang kita ambil datanya melalui beberapa anggota saja atau dari suatu konsep yang kita ambil melalui beberapa fakta saja. Misalkan, orang Maluku biasanya rambutnya ikal. Nah, orang Maluku ini merupakan sebuah konsep atau suatu kelompok. Dari informasi tadi, biasanya rambutnya ikal. Nah, berarti tidak semua orang Maluku itu rambutnya ikal, melainkan kita ambil dari beberapa anggota saja yang rambutnya ikal, sehingga kita menyimpulkan bahwa orang Maluku itu biasanya rambutnya ikal. Dan yang terakhir yaitu teori. Teori merupakan rangkaian pernyataan fakta, konsep, dan juga generalisasi yang saling terhubung. Biasanya digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, dan juga menggambarkan sebuah peristiwa. Jadi kesimpulannya, fakta merupakan titik awal untuk membentuk sebuah konsep. Dari konsep-konsep yang saling terhubung, yang saling terkait, dibentuklah sebuah generalisasi yang digambarkan dan dijelaskan dalam sebuah teori.
Terima kasih, itu tadi pemahaman saya mengenai struktur IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.